Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, "Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia." Shalom untuk semua Sobat Kairos, Bapak Ibu serta remaja dan pemuda dimanapun kita berada. Kiranya kita berada dalam keadaan sukacita yang dari Tuhan. Melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita bukan hanya menghasilkan nilai atau respon positif bagi setiap orang yang melihat, tetapi juga menghasilkan respon atau balasan yang negatif dari orang. Inilah yang acap kali membuat para pelaku firman Tuhan malas atau tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan tersebut. Karena kebaikan adalah hal yang proporsional untuk menggambarkan implementasi seseorang melakukan firman Tuhan. Tantangan tersebutlah yang melemahkan setiap orang percaya untuk melakukan perintah Tuhan. Karena muatan dari respon negatif tersebut memiliki banyak hal yang kurang menyenangkan dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Seperti keraguan orang melihat kebaikan kita tersebut, bahkan sampai berburuk sangka kepada kita, menyangka kita sedang melakukan usaha untuk memperoleh benefit di tengah-tengah lingkungan kita. Misalnya orang menyangka kita sedang menunjukkan kekuatan kita di tengah-tengah lingkungan, legitimate dari orang, justice dari lingkungan, agar kita dianggap sebagai orang yang baik, sehingga menimbulkan frame yang terpandang baik di tengah-tengah lingkungan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ini, setiap anak Tuhan bukan hanya diperintahkan bertahan dalam keadaan yang telah disampaikan, tetapi juga harus bisa bertahan dalam melakukan firman Tuhan, meskipun harus menderita. Tetapi yang perlu dipertanyakan dalam firman Tuhan hari ini, apakah ada dari antara kita yang pernah sampai menderita karena melakukan firman Tuhan? Pernahkah kita mengalami kekerasan verbal seperti dikucilkan, disisihkan, bahkan sampai memperoleh kekerasan fisik berbentuk penganiayaan? Yang sering terjadi malah orang menderita karena kesalahannya sendiri dalam bentuk salah berbicara, salah berpikir, salah mengambil keputusan, dan lain-lain. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen dalam nats ini harus tetap setia melakukan perintah Tuhan meskipun harus menderita. Karena Tuhan Yesus telah mengalami hal yang sangat sakit untuk menebus semua kesalahan dan dosa dunia ini. Jadi setiap orang percaya diperintahkan untuk jangan lemah melakukan perintah Tuhan tersebut. Semua itu dapat kita lakukan melalui pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah penuntun dan penghibur kita. Inilah kekuatan yang menolong kita melewati semua tantangan dan tekanan tersebut. Maka dari itu setiap orang percaya jangan hanya bersandar pada pengertian dan kekuatan sendiri. Jangan hanya self-confidence, apalagi sampai overconfidence dalam melakukan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa memperoleh treatment dari Roh Kudus dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selamat berjuang dan tetap setia kepada firman Tuhan untuk semua Sobat Kairos. Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.